mengenai kasusnya Harvey Muiz atau suaminya Sandra Dewi ya. Memang awalnya kita banyak terpesona oleh pemberitahuan Jaksa Agung bahwa dikatakan kerugian negara waktu itu ada sebesar 317 triliun ya. Itu kan hal yang fantastis ya. Ternyata itu hanya gaung-gaungnya Jaksa Agung muda tindak pidana khusus. Bahwa 317 triliun itu tidak mungkin hanya Sandra Dewi atau suaminya melakukan itu. Kemudian saya bikin asumsi waktu itu. Kalau Jaksa Agung tindak pidana khusus berani menyita sampai 10% aja dari angka itu ya, itu hal yang pasti, yang luar biasa saya bilang. Berarti dia berhasil menyita harta daripada si pelaku-pelaku ini sebesar 10%. Berarti dari 317 triliun dia Sandra itu dirampas lah hartanya itu kurang lebih 37 triliun lah saya waktu lompatannya. Ternyata sampai mau P21 waktu itu baru berapa ratus miliar itu ya. Baru mendekati 1 triliun waktu itu. Ada hartanya, ada uangnya segala macam itu. Jadi saya pikir ini bagaimana mengatakan dakwaan seperti ini. Dakwaannya 317 triliun. Tapi kenyataannya yang disita oleh Jaksa Agung tidak sampai dengan 10%-nya. Seharusnya disitalah 37 triliun. Iya. Tapi karena sampai sekarang tidak ada disita seperti itu, maka saya bilang itu omong kosong. Omong kosongnya kenapa? Karena sudah membuat berita bolak-balik itu bahwa orang ini adalah penjahat negara, penjahat keuangan dan sebagainya, tapi yang dirampas tidak sesuai. Hanya rampasan harta berapa ratus triliun dan harta golongan emas ya, emas berapa ratus triliun gitu loh nilainya, itu tidak sampai dengan 10% dari 317 triliun. Jadi menurut saya itu memang tidak baik ya, tapi hanya membuat klasifikasi berdasarkan asumsi. Nah sekarang siapa namanya suami Sandra Dewi ya, suami Sandra Dewi ya, dia dihukum 12 tahun dan denda 250 miliar. Kalau dia tidak puas, dia bisa langsung melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya itu pertama namanya upaya hukum luar biasa. Nah, upaya hukum itu ada upaya hukum biasa, ya, upaya hukum banding, atau upaya hukum luar biasa. Upaya hukum banding, kalau dia merasa kalau banding nanti bisa ditinggiin lagi. Kalau dibiarkan dulu ngendap 2 minggu kira-kira atau lebih dari seminggu, baru dia upaya hukum luar biasa. Kalau upaya hukum luar biasa itu tidak mungkin naik tapi berkurang. Kalau menurut saya untuk hukuman itu ya, kalau perkara korupsi ya udah bagus hukum seperti itu. Malah dari awal saya katakan hukum mati para koruptor ini. Karena waktu itu koruptornya itu ada yang korupsinya itu dari tahun-tahun yang lalu terjerat di kasusnya Joshua. Oh iya, Sambo. Tapi kemudian dilapor KPK, kemudian pesawatnya dilarikan ke luar negeri ya. Itu namanya RBT ya, supaya kalian ingat ya. Kemudian dalam kasus 317 triliun
LPT juga terlibat pesawatnya, tentu sama orangnya. Tapi hanya diperiksa doang, habis itu pergi. Jadi saya bilang ini pemain-pemainnya tidak diapain ini. Yang pelaku-pelaku yang luar biasanya gitu loh. Tapi oncom-oncomnya yang di depan dia tangkap itu seperti Harvey Muiz yang suaminya Sandra Dewi. Ya menurut saya silakan aja kalau dia banding, dia berhak, atau membanding hukum luar biasa itu PK ini ya.